Salam. Kali ini saya akan membahas mengenai bibliografi atau daftar pustaka untuk buku terjemahan. Bergantung pada buku terjemahannya juga. Apakah maksudnya? Sebelumnya subscribe dulu ya bagi yang belum. Data urutan penyebutan keterangan untuk buku terjemahan. Nama penulis, tahun buku, judul buku, nama penerjemah, tahun buku terjemahan, judul buku terjemahan, tempat terbit buku terjemahan, nama penerbit buku terjemahan. Ada dua alternatif penulisan judul buku. Judul buku asli atau judul buku terjemahan. Alternatif 1 sama atau judul tetap bahasa asing. Alternatif 2 berbeda. Maksudnya judul menggunakan terjemahan. Sekarang yang sama, yang alternatif 1 ya, yaitu judul tetap bahasa asing. Contohnya, ini ada buku berjudul All the Missing Girls. Ini adalah buku terjemahannya. Sepintas sama ya, karena ini sama-sama bahasa Inggris. Tapi coba Anda lihat, ini yang saya beri kotak biru, itu tertulis bahasa Indonesia mengenai gambaran cerita buku ini. Jadi dalam kotak, jadi menunjukkan yang kanan ini buku terjemahan. Lalu buku lain contoh Atomic Habits. Nah, ini buku terjemahannya. Nah, ini ya memang umumnya buku terjemahan seperti ini ya. Jadi mirip menyerupai buku asli, termasuk dalam hal terjemahannya. Ini di atas judul ada tulisan tiny changes, di terjemahannya perubahan kecil, jadi menyerupai ya, bisa dibilang sama persis, hanya terjemahan. Ya ini jadi lebih baik lah menurut saya kalau buku terjemahan itu tampilan yang sama dengan buku asli. Jadi sama-sama judulnya Atomic Habits, tidak diterjemahkan. Ini contoh lain, buku berjudul Marketing 4.0. Ini buku terjemahannya. Nah, yang kanan ini versi bahasa Jerman ya. Coba Anda lihat di atas judul ada tulisan bahasa Jerman. Itu jadi ini juga gambarnya sama, hanya perbedaan warna. Pengarangnya tertulis nama Philip Kotler. Nah, coba Anda lihat yang buku bahasa Indonesia. Yang buku bahasa Indonesia ini di sini tertulis nama nama penulisnya ya, Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan. Jadi penulisan font nama penulis Hermawan Kartajaya justru paling besar di sini tulisannya. Fontnya beda dengan di sini yang bahasa Inggris dan bahasa Jerman ini. Jadi yang tulisan Philip Kotlernya di sini font yang lebih besar. Nah, jadi untuk hal ini Anda bisa lihat, bahkan untuk bahasa asing yang bahasa Inggris atau bahasa Jerman, nama Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan tetap ada. Hal ini menunjukkan bahwa Hermawan ini juga bagian dari penulis ya.
karena Hermawan Kartajaya dan Iwan Setiawan ini kan orang Indonesia. Jadi kalau di dalam buku yang bahasa Indonesia ada ya karena mereka orang Indonesia, tapi dalam buku yang asing tetap ada. Berarti juga penulis. Ya maaf, ini saya ulang tadi. Berarti ini penulisnya 3. Jadi Anda mau memperlakukan Hermawan Kartajaya di sini sebagai penulis juga. Jadi penulisnya itu 3. Saya lanjutkan. Alternatif 2, di cover buku tertera judul buku. Yang tertera adalah judul terjemahannya, judul yang sudah diterjemahkan. Contoh ini, jadi yang kanan adalah yang sudah diterjemahkan, dan sama dengan buku Atomic Habits tadi, penampilannya sama. Nah ini yang kiri, yang satu ini buku terjemahan. Bukan, maksud saya buku asli. Buku asli. Yang paling kiri ini buku asli. Judulnya How to Win Friends and Influence People. Yang kanan 4 buku ini buku terjemahan. Nah, di sini Anda lihat buku terjemahan tampilannya beda-beda. Ini berarti berasal dari berbagai penerbit ya. Berbagai penerbit. Yang contohnya di sini How to Win Friends and Influence People diterjemahkan bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Terjemahannya oleh penerbit Bina Rupa Aksara, nama penerbitnya. Lalu untuk yang ini Anda lihat yang buku yang warna kuning, ini sepintas buku bahasa Inggris ya, tapi ada yang saya lingkarin pakai garis ungu ini, tertulis edisi yang diperbarui, berarti ini buku terjemahan karena itu tulisan bahasa Indonesia. Dan terlihat dari ada logo JM, berarti ini penerbit Gramedia. Ya, jadi di sini saya mau mengatakan bahwa untuk buku yang sama diterjemahkannya tetap menggunakan bahasa asing atau diterjemahkan. Nah, ini tergantung penerbitnya ya, dan Anda saat Anda menulis di daftar pustaka tergantung buku yang Anda pakai. Kalau yang Anda pakai buku yang tertulis sama dengan judul buku asli, jadi tetap memakai bahasa asing, ya Anda menuliskan seperti itu. Tapi kalau yang Anda gunakan itu buku yang sudah diterjemahkan, berarti Anda memakai judul yang sudah diterjemahkan. Jadi ini saya buat untuk perbandingan ya, bahwa ada satu buku yang sama tapi diterjemahkan dengan cara yang berbeda tergantung penerbitnya. Ini contoh lain, The Magic of Thinking Big. Nah, ini diterjemahkan berpikir dan berjiwa besar. Ini marketing management. Marketing management diterjemahkan menjadi manajemen pemasaran. Lalu ini judul The High Purpose Company. Nah, terjemahannya tetap sama, The High Purpose Company.
Dan ini kebetulan buku ini ada di rumah saya punya. Jadi ini data-datanya saya lihat dari buku, judul buku The High Purpose Company, penulis Christine Arena, tahun 2007, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, penerjemah James Pantow, tahun 2008. Ini tahun buku terjemahan. Nah, ini jadi judulnya The High Purpose Company. Ini judul buku asli. Ya, jadi The High Purpose Company judul buku asli. Apakah terjemahannya? Perusahaan tujuan tinggi ini kalau lihat di Google Translate, terjemahannya itu perusahaan tujuan tinggi. Apakah benar terjemahannya seperti itu? Atau perusahaan bertujuan tinggi? Perusahaan bertujuan tinggi, apakah ini? Nah, jadi ini kita tidak usah kita cari apa yang benar terjemahannya ya, tidak perlu, karena kita kan nanti mengutip, kita melihat dari buku terjemahan tersebut. Kalau memang di buku tersebut ini di sini tidak menampilkan data, ya karena saya tadi sudah lihat di bukunya, di buku terjemahannya saya lihat di halaman di balik cover itu saya lihat datanya seperti ini, memang tidak ada terjemahannya. Jadi ya Anda tulis sesuai datanya. Jadi Arena, Christine, nama pengarang dibalik, titik spasi 2007, titik spasi The High Purpose Company huruf italik, terjemahan James Pantow 2008, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Nah, ini contoh lain, measuring customer satisfaction. Terjemahannya adalah mengukur kepuasan pelanggan. Ya, ini tampilannya beda mungkin dari edisi yang berbeda ya. Nah, ini juga kebetulan saya punya buku terjemahannya. Ini data-datanya, judul buku mengukur kepuasan pelanggan, penulis Richard F. Gerson, penerbit PPM 2019, judul asli Measuring Customer Satisfaction, penerjemah Hesti Widyaningrum. Nah, jadi di dalam buku terjemahan ini tertera data seperti ini, tertera judul aslinya apa ya, karena ini buku terjemahan ya. Kalau buku terjemahan ya umumnya dan pasti ditulis judul asli di halaman data penjelasannya. Nah, jadi kita menulis daftar pustakanya seperti ini, Gerson, Richard F. dibalik 2019 mengukur kepuasannya. Jadi sesuai dengan data yang ada. Jadi ya memang tahunnya hanya tertera satu. Ya, terjemahan Hesti Widyaningrum, Measuring Customer Satisfaction, judul asli Jakarta, titik 2 PPM. Urutan penyebutan keterangan untuk buku terjemahan adalah sebagai berikut. Nama W.P. Jones, tahun 2000. Judul buku Writing Scientific ya, ini salah ketik ya, Papers and Report. Nama penerjemah Agus Salim, tahun buku terjemahan 2009, judul buku terjemahan penulisan makalah ilmiah dan laporan, tempat terbit buku terjemahan Jakarta, nama penerbit buku terjemahan Jambatan. Jadi penulisan daftar pustakanya adalah Jones, WP 2000, Writing Scientific Papers and Report. Penerjemah Agus Salim 2009, penulisan makalah ilmiah dan laporan Jakarta, titik 2 Jambatan.
Ya, ini penulisan daftar pustaka. Oh ya, Anda lihat ya, baris kedua dan seterusnya menjorok ke dalam ya. Penulisan untuk baris kedua dan selanjutnya menjorok ke dalam. Penerjemah Agus Salim. Nah, boleh juga diterjemahkan oleh Agus Salim. Boleh juga ditulis demikian. Penerjemah Agus Salim. Nah, ini Anda menulisnya seperti ini ya. Penerjemah. Jadi penulisannya seperti ini. Kalau di tengahnya ada T, penerjemah, ini salah ya. Jadi T di tengah ini hilang ya, luluh. Seperti kita kalau menulis petulis kan salah, yang benar penulis. Jadi dalam hal ini yang benar penerjemah yang sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, ini contoh lain buku Insect lalu diterjemahkan serangga. Di buku asli Anda lihat ada tertulis 6th edition atau edisi ke-6. Nah, di sini di aslinya 6th edition, maka Anda tulis di daftar pustaka untuk buku terjemahan, Anda tulis edisi ke-6 atau bisa juga @spasi ke-6, boleh juga seperti itu. Keterangan data yang belum tentu ada atau tersedia. Nama penerjemah ini belum tentu ada ya. Misal contoh buku asing diterjemahkan oleh PT Gramedia. Yang menerjemahkan itu bisa hanya karyawan Gramedia. Dan bahkan bisa juga penerjemah itu ganti ya. Misalnya contoh, ada suatu buku diterjemahkan oleh si A. Lalu A tidak sempat. Lalu tugas tersebut dipindahkan ke B. Dan seterusnya. Jadi bisa penerjemah itu karena karyawan tergantung kesiapan, atau mungkin yang menerjemahkan juga yang menerjemahkan mungkin juga bukan satu orang, beberapa orang, ataupun tadi berganti-ganti gitu. Jadi karena tidak sempat tadi dipindahkan, itu bisa. Jadi bisa buku terjemahan tidak ada data nama penerjemah, tidak ada. Itu mungkin tidak ada. Bisa terjadi seperti itu. Judul terjemahan juga tidak ada. Tadi kan saya sudah memberi contoh tadi yang judul The High Purpose Company tadi, buku tadi itu kan tidak ada judul terjemahan. Jadi kita tidak perlu mencari-cari cara terjemahannya, tidak perlu, kan datanya memang tidak ada di dalam buku tersebut, tidak ada data judul terjemahan. Tahun terbit buku asli. Nah, ini juga kadang buku terjemahan yang kita gunakan tidak mencantumkan tahun terbit buku asli. Nah, ini juga jumlah halaman buku asli ya, kadang buku terjemahan tidak menampilkan. Jadi memang kita tidak dapat menuliskan karena data tersebut tidak ada. Ya, jadi kesimpulannya adalah kita menuliskan daftar pustaka buku terjemahan sesuai data. Ya, jadi hanya kita lakukan sesuai data. Ya, demikian yang saya sampaikan mengenai buku terjemahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam.